Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 210603110058. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi seputar kekuatan asam basa dan pH larutan garam, dan nanti masih ada lagi yang lainnya. Oke, lanjut. Jadi kekuatan asam dan basa itu dapat ditentukan dari derajat ionisasinya, yakni seberapa banyaknya ion H+ dan OH- yang dapat dilepaskan. Di dalam air, suatu asam atau basa dapat mengalami peruraian yang dinamakan reaksi kesetimbangan. Maka dari itu, kekuatan asam basa dapat dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan, yakni tetapan ionisasi asam atau Ka. Dan tetapan ionisasi basa dinotasikan dengan Kb. Nilai tetapan ionisasi dapat dicari dengan menghitung perbandingan antara hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dengan hasil konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Sebagai contoh, berikut adalah reaksi ionisasi asam lemah. Di situ ada Ha aqueous menjadi H+ plus amin. Maka konsentrasi asam atau konsentrasi asamnya menjadi H+, konsentrasi H+ dikali konsentrasi asam per Ha. Jadi jika Ka semakin besar, artinya konsentrasi ion H+ dan amin akan semakin banyak dibandingkan Ha. Artinya ion H+-nya pun akan semakin banyak, sehingga asam lemahnya pun akan semakin kuat pula. Jadi semakin besar harga Ka, maka asam lemahnya akan semakin kuat juga. Next. Yang pertama selanjutnya yaitu yang pertama ada asam kuat. Asam kuat merupakan asam yang sepenuhnya terdisosiasi atau terionisasi dalam larutan berair. Ini merupakan spesies kimia dengan kapasitas tinggi untuk melepaskan proton H+ di dalam air. Asam kuat kehilangan satu proton yang ditangkap oleh air untuk membentuk ion hidronium. Kita dapat lihat seperti inilah bentuk dari reaksi pelepasan proton dari asam. Ada Ha plus H2O menjadi H3O plus amin. Asam kuat memiliki konstanta logaritmik relatif kecil atau pKa dan konstanta disosiasi asam besar atau Ka. Kebanyakan asam kuat bersifat korosif. Akan tetapi beberapa asam super tidak, malah sebaliknya beberapa asam lemah atau asam hidrofluorik bisa sangat korosif. Next. Kemudian selanjutnya ada asam lemah. Jadi asam lemah adalah asam yang apabila dilarutkan di dalam air akan mengalami sedikit ionisasi. Artinya proton yang dilepaskan itu tidak semua. Kekuatan asam lemah bergantung pada tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan derajat ionisasinya. Dan dinotasikan konsentrasi H+ untuk asam lemah adalah Ka sama dengan
derajat ionisasi pangkat 2 dikali konsentrasi molar larutan asam. Dan untuk konsentrasi A+ sama dengan derajat ionisasi dikali konsentrasi molar larutan asam. Next. Selanjutnya ada basa kuat. Kekuatan basa dinyatakan dengan banyaknya konsentrasi OH- di dalam larutan. Basa kuat merupakan basa yang jika dilarutkan di dalam air dapat terurai secara sempurna atau akan mengalami ionisasi secara sempurna. Basa kuat memiliki derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Karena basa kuat terurai secara sempurna, maka konsentrasi ion OH-nya dalam larutan adalah OH- sama dengan B dikali molaritas basa. Dengan keterangan B tadi adalah valensi basa atau banyaknya ion OH- yang dapat dibebaskan. Kemudian MB adalah konsentrasi larutan basa dalam bentuk molar. Selanjutnya ada basa lemah. Basa lemah adalah basa yang apabila dilarutkan di dalam air akan mengalami sebagian ionisasi atau alfa kurang dari 1, sehingga pada keadaan konsentrasi yang sama basa lemah akan menghasilkan ion OH- yang lebih sedikit dibanding basa kuat. Kekuatan basa ditunjukkan oleh nilai tetapan kesetimbangan basa atau Kb dan derajat ionisasi atau derajat disosiasi atau alfa. Semakin kecil nilai Kb dan A-nya maka semakin lemah kekuatan basanya. Berikut beberapa persamaan yang berkaitan dengan larutan basa lemah. Yang pertama ada konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- rumusnya adalah sama dengan derajat ionisasi dikali molaritas konsentrasi larutan basa dalam molar. Sedangkan untuk mencari derajat ionisasi dalam basa lemah, kita menggunakan akar konsentrasi tetapan ionisasi basa per konsentrasi larutan basa. Kemudian untuk OH- pun juga bisa dicari dengan akar konsentrasi basa dikali konsentrasi larutan basa dalam bentuk molar. Next. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Yang pertama ada pelarut yang digunakan, suhu, terus struktur molekul dari suatu asam hidroksi atom non-logam. Senyawa biner tersusun atas atom hidrogen dan atom lain pada tabel periodik yang non-logam. Kuat lemahnya dilihat dengan kemampuan melepas proton ke elektronegatifannya atom non-logam pusat yang terdapat pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Keasaman hibrida non-logam dari kiri ke kanan elektronegatifannya mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan peningkatan keasaman. Dari atas ke bawah menurunkan kekuatan ikatan. Istilah hidrida umumnya dinamai senyawa biner yang termasuk hidrogen dengan unsur-unsur lain dari tabel periodik. Kemudian dua faktor penentu seberapa mudah proton dilepaskan dari hidrida non-logam. Jika sudah terlarut senyawa bisa memiliki sifat asam dan sifat basa, atau justru tidak memiliki sifat keduanya atau bisa disebut dengan netral. Next. Kemudian klasifikasi asam basa dari beberapa jenis larutan garam. Yang pertama ada klasifikasi asam netral, klasifikasi garam netral.
yaitu dengan kita asam kuat ditambah basa kuat. Kemudian kedua ada larutan asam, asam kuat ditambah basa lemah. Yang ketiga cara menghasilkan solusi dasar, yakni dengan cara asam lemah ditambah basa kuat atau larutan dasar. Yang keempat, garam kation asam lemah dan anion dasar yang lemah sama dengan asam lemah ditambah basa lemah menjadi larutan asam atau dasar. Yang kelima, garam dari amfiprotik anion sama dengan asam poliprotik plus basa kuat menjadi larutan asam atau dasar. Selanjutnya yang selanjutnya ada oksidasi asam basa dan amfoter. Oksidasi adalah senyawa kimia yang mengandung paling tidak satu atom oksigen dan satu unsur lain dalam rumus kimianya. Oksigen dapat diklasifikasikan sebagai asam basa atau amfoter, sebagai asam basa atau amfoter. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Kemudian oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa juga. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat dasar. Oksida amfoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam reaksi untuk menghasilkan garam dan air. Sementara reaksi antara oksida asam basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Next, kemudian ada sifat asam basa dalam larutan garam. Jadi di dalam larutan garam, asam basa memiliki sifat yang spesifik, antara lain yang pertama, garam adalah senyawa ionik yang berbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Selanjutnya, karena garam mengandung dua ion pH yang larutannya berpotensi dapat dipengaruhi oleh kation atau anion, bahkan keduanya. Dan larutan garam dapat bersifat netral asam atau basa. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang buffer asam basa. Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita berada pada kisaran 7,35 hingga 7,42. Karena jika pH darah kita berubah menjadi 7,0 atau menjadi 8, Anda akan mati atau bisa dikatakan dalam keadaan pH basa atau netral. Kemudian danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan karena itu tadi, kurang dari 5 kan merupakan pH dari asam, jadi otomatis membuat biota yang di sungai menjadi mudah mati. Selanjutnya, apa itu buffer? Buffer adalah larutan penyangga. Buffer atau larutan penyangga adalah sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang dipengaruhi oleh penambahan asam atau basa maupun pada proses pengenceran suatu larutan. Larutan ini disebut juga dengan larutan buffer atau dapar.
Next. Kemudian fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia maupun mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri pun juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, electroplating atau penyepuan, pembuatan bir, penyamakan kulit, sintetis zat warna, sintetis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Di dalam tubuh makhluk hidup juga terdapat larutan penyangga yang sangat berperan penting. Dalam keadaan normal, pH darah manusia yaitu 7,4 tadi. pH darah tidak boleh turun di bawah 7,0 ataupun naik di atas 7,8 karena berakibat fatal bagi tubuh. pH darah dipertahankan pada 7,4 oleh larutan penyangga karbonat, bikarbonat atau H2CO3 atau HCO3-. Dengan menjaga perbandingan konsentrasi H2CO3 berbanding HCO3- sama dengan 1:20. Selain itu, dalam cairan intrasel juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat, monohidrogen fosfat atau H2PO4- atau HPO42-. Larutan penyangga H2PO4- atau HPO42- juga terdapat dalam air ludah yang fungsinya untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 dengan menetralisir asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa makanan yang dapat merusak gigi. Next. Kemudian jenis larutan penyangga atau buffer. Yang pertama ada penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam, yakni pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau HA dan basa konjugasinya atau amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau HA dengan garam basa konjugasinya yang dapat terionisasi menghasilkan ion amin. Kemudian mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah terlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Kita dapat ambil contoh pada larutan penyangga yang mengandung CH3COH dan CH3COO-. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia, yaitu reaksi CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Pada penambahan asam atau H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga reaksi mengarah pada pembentukan CH3COOH. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen basa konjugasi atau CH3COO-. Pada penambahan basa atau OH-, keseimbangannya akan bergeser ke arah kanan, yakni reaksi pembentukan CH3COO- dan H+. Sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion H+ yang menjadi berkurang karena OH- yang ditambahkan bereaksi dengan H+ membentuk H2O. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisir oleh komponen asam lemah, yakni CH3COOH. Kemudian jenis larutan penyangga basa. Larutan buffer basa
mempertahankan pH pada suasana basa, yakni pH lebih dari 7, di atasnya 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah atau B dan basa konjugasi BH+. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan 1. Menyampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya, yakni BHX, yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH+. Kemudian cara yang kedua, dengan cara mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Dari larutan penyangga basa ini kita ambil contoh pada larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4. Jadi dalam reaksi ini jadi pada larutan tersebut terjadi suatu reaksi, yakni NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Dengan penjabaran pada penambahan asam H+, keseimbangan akan bergeser arah kanan, yakni reaksi pembentukan NH4+ dan OH-. Sebagaimana untuk mempertahankan konsentrasi ion OH- yang menjadi berkurang karena H+ yang ditambahkan bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Dengan kata lain, asam yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen basa lemah atau NH3. Kemudian pada penambahan basa atau OH-, keseimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga reaksi mengarah pada pembentukan NH3 dan air. Dengan kata lain, basa yang ditambahkan akan dinetralisasi oleh komponen asam konjugasi atau NH4+. Next, dan pembuatan larutan penyangga. Yang pertama ada pembuatan larutan penyangga asam. Jadi seperti pembahasan sebelumnya bahwa larutan penyangga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan basa. Jadi berikut ini akan dijabarkan tentang proses pembuatan keduanya. Yang pertama, pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Untuk membentuk larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah menyampurkan asam lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan menyampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Dan yang kedua, pembuatan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan basa lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan menyampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Next, perhitungan larutan penyangga. Yang pertama ada perhitungan larutan penyangga asam. Jadi di situ diketahui ada untuk penghitungannya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol gram dalam larutan penyangga dikali valensi. Dengan keterangan H+ tadi adalah konsentrasi ion H+, Ka konsentrasi asam lemah, A-nya adalah mol asam dalam larutan penyangga, dan G adalah mol garam dalam larutan penyangga. Kemudian yang kedua, perhitungan untuk larutan penyangga basa. Rumusnya ya ini konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi konstanta ionisasi basa lemah dikali mol asam dalam larutan penyangga dibagi mol garam dikali valensi. Paparan ini merupakan ulasan singkat tentang larutan penyangga.
Kemudian selanjutnya ada manfaat larutan penyangga. Di antaranya yakni yang pertama, mempertahankan pH dalam darah. Sebagai zat transportasi di dalam tubuh, darah memegang peran penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkatan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pada pH tertentu, yaitu 7,4. Untuk mempertahankan pH tersebut, di dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga, contohnya larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Kemudian manfaat selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu sebagai larutan penyangga air ludah. Mengapa demikian? Jadi, makanan yang masuk ke dalam mulut tentu akan memengaruhi tingkat keasaman di dalamnya. Kadar pH di dalam mulut harus selalu konstan agar tidak merusak email gigi, yaitu pada kisaran pH 6,8. Jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi akan mudah berkikis sedikit demi sedikit. Bisa dibayangkan kalau email gigi kita sudah rusak, pasti cukup berbahaya. Kemudian akibatnya kuman-kuman bisa dengan mudah masuk ke dalam gigi. Untuk mempertahankan pH tersebut, maka air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga ini bisa menetralkan asam sisa-sisa makanan. Dan manfaat yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Maksudnya adalah seperti yang kita ketahui, beberapa tahun terakhir masyarakat mulai menggunakan sistem hidroponik untuk menanam berbagai jenis tanaman. Saat menerapkan hidroponik, media tumbuhan yang digunakan bukanlah tanah, melainkan air. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika berada pada pH tertentu. Nah, untuk mempertahankan agar pH tanaman konstan dalam media air, butuhkan suatu larutan penyangga. Selanjutnya ini ada materinya yaitu kesetimbangan kelarutan. Jadi kesetimbangan kelarutan adalah keseimbangan yang berhubungan dengan pelarutan padatan dalam air untuk membentuk larutan air pada titik di mana tidak ada lagi padatan dapat larut atau larut jenuh. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk ion senyawa. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya ia masuk ke dalam larutan sebagai ion. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble. Senyawa tersebut mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat yang dapat terlarut. Kemudian ekspresi produk ion atau HSP. Dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Q atau produk ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sebagai contoh, untuk larutan timbal 2 fluorida atau PbF2, Pb2+ plus 2F-. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kelarutan KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak terlarut. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Dan konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Berdasarkan aturan kelarutan, AgCl tidak larut, melainkan jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang larut pasti akan sangat kecil. Kemudian konstanta keseimbangan untuk proses kelarutan ini disebut kelarutan konstanta produk AgCl dan dapat tertulis
menjadi konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Selanjutnya ada pengaruh dari ion senama. Kelarutan suatu senyawa ionik dalam suatu pelarut di mana pelarut tersebut mengandung ion senama. Contoh bagaimana kelarutan kalsium oksalat CaC2O4 di dalam suatu larutan yang mengandung kalsium klorida CaCl2 atau ion senama yang menang yaitu kalsium, karena pada CaCO2O4 dan CaCl4 adanya ion senama mengakibatkan kalsium oksalat menjadi berkurang tingkat kelarutannya, dan apabila dibandingkan dengan kalsium oksalat dilarutkan dalam air. Menurut Legisteliers, adanya penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik. Next, kemudian yaitu ada keseimbangan senyawa kompleks. Jadi ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ atau CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut dengan ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah seperti ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Kemudian pembentukan ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen pada dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah hidroksida, klorida, dan sianida ion. Kemudian beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia tadi. Kemudian di sini ada sedikit ketika garam seperti MnO3 dilarutkan dalam air, ion kompleks terbentuk dengan air sebagai ligan di sekitar ion logam dalam bentuk reaksi MnO3 solid N2 plus 2NO3- MnO3 menjadi MnO3 plus 4H2O MH2O 42 plus 2NO3-. Dalam banyak kasus ketika kita memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air terikat diganti. Yang logam transisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks. Misalnya pada larutan kobalt 2 klorida atau COCl2 yang berwarna merah muda apabila ada ion COH262+ di dalamnya. Kemudian ketika HCl ditambahkan, larutan menjadi biru karena pembentukan ion kompleks COCl4 2-. Dan setelah terima kasih. Jadi itu tadi sedikit materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun kesulitan dalam memahami materi saya mohon maaf.